Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita ngopi Turki pakai ibrik ya. Biasa kalau menggunakan ibrik tentunya kita akan membutuhkan kopi yang digiling finest seperti bubuk Denko. Cukup seperti kayak membuat kopi tubruk. Kita kebetulan di sini kita sudah tersedia yang kalau biasa teman-teman ke Turki tentu juga salah satu mereknya adalah Kuruh Kafeci Mehmet Efendi Mahdum Lari. Ini bubuknya memang seperti kayak Denko. Di sini sudah ada ingredient sepertinya kayak dicampur cinnamon, ya, kapulaga, macam-macam. Kita pernah cari ingredientnya nggak ketemu. Tapi yang jelas ini blending Arabica yang memang sudah mereka buat sudah cukup lama ya. Karena ibrik sendiri ini digunakan tahun ini 1640-an. Yang sudah memang heritage ya. Ini kebetulan sudah ini dikirim dari teman-teman yang kebetulan mampir ke kafe kita ya. Di sini rekomendasinya 6 gram itu airnya 65 mili ya. 65 mili. Jadi kita masukkan bubuk ini ke ibrik. Kemudian kalau ada yang suka pakai gula, sedikit gula, tapi kebetulan ini saya tidak pakai gula. Campur air, kemudian dimasak. Dimasak jangan sampai mendidih. Jadi kalau dia blooming ke atas, kemudian setelah airnya itu ke atas kita angkat, kemudian diletakkan lagi di atas kompor sampai 3 kali angkat ya, baru disajikan. Ini kebetulan sudah saya buat. Sebetulnya setelah dibuat langsung dituangkan, langsung diminum ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ibrik ini ya kita akan minumnya di ini bau-bau Ottoman ya. Jadi sebetulnya ini penghiasnya. Kalau kita buka ini isinya ini ya, isinya ini ya. Jadi biasanya habis diangkat 3 kali ini dituang ya, tuang sampai dia kremanya seperti kayak coklat-coklatan gitu. Tapi ini karena memang sudah agak sebentar tadi kita masak kejerang. Tapi intinya bahwa ibrik ini seperti halnya kita bikin kopi bakar kalau di Jakarta ya, atau di Sumatera. Jadi langsung direbus dengan air. Sebelum direbus kita aduk dulu, kemudian diamkan, dan setelah waktunya untuk dia blooming tanpa harus mendidih diangkat 3 kali. Hasilnya seperti ini ya. Coba kita rasakan. Bismillah. Jadi ada asam, cinnamon, seperti kayak kalau di Jawa tuh kopi tubruk dicampur jahe, dicampur kayu manis, dicampur kapulaga. Jadi dia lebih terasa ke rempah-rempahnya ya. Ini seperti ini. Begitu dikemas ya, bagus. Biasanya dibakar di atas pasir ya. Pasir, kita bikin wajan, diletakkan pasir yang bersih. Kemudian kita ibrik ini kita masukkan ke pasir. Tanpa gula aja udah enak ya. Terasa dia ya, herbalnya terasa lah.
asamnya terasa, enak. Jadi luar biasa nih, ya. Dan memang untuk mendapatkan gilingan seperti Denko, maka kita akan menggunakan grinder. Ini grindernya lumayan kena kepala nih, benjol. Ini grinder, ya. Ini tempat buangannya, ya. Grindernya. Terus ini kita letakkan kopi, dimasukkan, ya. Lumayan pegel kalau kita ngegrinder pakai grinding pakai ini nih, ya. Ya. Nah, ini. Jadi pasangannya untuk menghasilkan gilingan sehalus Denko. Tapi biasanya ke grinder lain kayak seperti di Ting itu ada menu untuk Turkishnya. Ya, ini. Ini kalau ke bandara bunyi terus nih, tet, tet. Ya, Pak, ini gilingan kopi, Pak. Bukan apa-apa nih. Ya. Jadi itulah fenomena Turkish kopi 1640. Alatnya sederhana sebetulnya, ibrik ini. Ya. Ibrik udah banyak dijual di Indonesia, ya. Kalau ada yang pergi ke sana titip boleh ibrik ini. 8 gram, 8, airnya 65 lah. Kemudian diseduh larang, ya. Terus variasi penyajiannya, ya, manis ya. Dan craftnya bagus banget. Tuh, craftnya bagus, ya. Minum kayak seolah-olah kita di kerajaan Ottoman nih. Terasa. Tuh. Ya. Keren. Sama sama topik kita tuh. Unjung kopi air tubul. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.